Kasian deh siswi asal Sukabumi, Jawa Barat ini. Dia tuh gagal menyelesaikan Olimpiade Sains Nasional atau OSN gara-gara mati listrik. Padahal sebelumnya dia belajar berbulan-bulan dan rela ngurangin waktu main demi bikin bangga orang tua dan sekolah. Pak Menteri Bahlil, tolong jangan kubur cita-cita murid-murid yang sedang berjuang karena pemadaman listrik yang berlarut-larut. Peristiwa menyedihkan ini dialami Nadia Putri Muda Paramita, siswi kelas 5 SDN Gandasoli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi saat OSN tingkat kabupaten atau kota pada 8 Juni 2026. Kompetisi ini dilaksanakan secara berbasis komputer dan internet. Nadia mengikuti cabang ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada sesi terakhir, yaitu pukul 13.00 sampai 14.00 WIB. Awalnya ujian berjalan normal, tapi menjelang akhir waktu mulai muncul gangguan teknis. Tayangan live streaming sempat mengalami freeze atau membeku, bahkan ada peserta yang tiba-tiba keluar dari akun ujian. Guru sekaligus pengawas OSN di SDN Gandasoli, Isop Sophia, jelasin bahwa para peserta masih berusaha melanjutkan ujian seperti biasa. Tapi sekitar 15-20 menit sebelum waktu berakhir, listrik mendadak padam. Saya suruh tunggu dulu, barangkali nyala lagi karena masih ada waktu sekitar 15-20 menit. Semua menunggu di depan laptopnya, tapi sekian lama tidak menyala lagi, ucapnya. Masalahnya ketika listrik padam, jaringan internet juga ikut terputus. Para peserta tidak bisa lagi mengakses sistem ujian. Pihak sekolah bahkan mencoba menggunakan tethering hotspot dari ponsel guru untuk menyelamatkan ujian. Kami sudah mencoba tethering menggunakan HP guru tetapi tetap saja tidak bisa, katanya. Naasnya sampai waktu ujian habis, listrik tidak kunjung menyala. Saat itu Nadia baru berhasil mengerjakan sekitar 40 soal dari total 60 soal yang tersedia. Yang bikin banyak orang ikut terenyuh adalah alasan Nadia mengikuti OSN. Dia mengaku sudah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan karena ingin berprestasi. Harapan saya untuk membanggakan orang tua dan membanggakan sekolah. Saya sangat ingin juara, jadi mempersiapkan diri selama berbulan-bulan, ungkap Nadia. Karena itulah ketika kesempatan tersebut hilang akibat faktor yang sama sekali berada di luar kendalinya, air matanya pecah. Video yang direkam ibunya setelah Nadia pulang ke rumah pun langsung viral dan mengundang simpati publik. Dan ternyata yang terdampak tuh bukan hanya Nadia. Dari total 3.009 peserta OSN tingkat SD di Kabupaten Sukabumi, ada 79 peserta yang mengalami gangguan akibat pemadaman listrik di beberapa wilayah. Karena itu, Dinas Pendidikan sudah mengajukan permohonan kepada Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas agar peserta yang terdampak bisa mendapatkan kesempatan mengikuti OSN ulang. Di sisi lain, keluarga Nadia juga mengungkapkan bahwa perwakilan PLN Sukabumi telah datang dan menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman yang terjadi. Tapi hingga saat itu pelaksanaan OSN tetap tidak dapat diulang sehingga hasil kompetisi tidak berubah. Kami di Gerakan PIS tentu bisa memahami kekecewaan Nadia dan puluhan peserta lainnya. Apa yang mereka rasakan sangatlah wajar, tapi bagi kami yang lebih penting adalah memastikan anak-anak tidak menjadi korban dari kendala teknis yang berada di luar kendali mereka. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan harus menjunjung prinsip keadilan. Kompetisi seharusnya mengukur kemampuan peserta, bukan ditentukan oleh kondisi listrik, internet, atau infrastruktur yang mereka miliki. Karena itu, kami mendukung adanya solusi yang berpihak kepada peserta, termasuk usulan ujian ulang atau mekanisme lain yang adil bagi seluruh siswa yang terdampak. Peristiwa ini juga harus menjadi evaluasi bersama. Semakin banyak ujian dan kompetisi yang berbasis digital, maka semakin penting pula adanya sistem cadangan, mitigasi gangguan, serta perlindungan terhadap hak peserta didik ketika terjadi masalah teknis yang tidak terduga. Karena itu, kami berharap Pak Menteri Bahlil bisa memastikan pemadaman listrik yang berlarut-larut ini tidak terulang lagi. Jangan kubur harapan murid-murid yang sedang berjuang meraih cita-citanya akibat kegagalan negara dalam soal tata kelola energi nasional. Nadia dan peserta OSN yang dirugikan akibat pemadaman listrik harus mendapat kompensasi yang pantas. Yuk, pastikan setiap anak Indonesia tidak lagi dirugikan karena pemadaman listrik.